Lemah. Pas aku seumuran kamu, aku sudah gak terkalahkan. Barang-barang itu dibikin dari besi tungsten beratnya 400 kilo. Mulai hari ini, pakai di tangan dan kaki. Tidur pun gak boleh dilepas. 400 kilo? Rian, Rian. Bapak, Ibu, aku pamit dulu ya. Ingat ya, jangan bilang siapa-siapa soal kamu belajar bela diri sama kita. Iya. Hei, bocah ini bisa-bisanya nyakitin aku. Di dunia persilatan ini dia hampir gak punya lawan lagi. Pastilah. Dia punya tubuh dewa bela diri. Belajarnya sangat cepat. Kamu, kenapa terus ngomong dia lemah? Kamu gak takut dia jadi minder? Orang yang belajar bela diri gak boleh sombong dan angkuh. Pujian bisa buat yang gak usaha lagi. Rian. Rian. Ibu? Hah? Ayo, ikutin sama ibu. Ibu. Siapa yang naruh batu ini di tengah jalan? Berlutut. Minta maaf sama paman kamu. Kamu tahu nggak? Kamu udah ngelakuin apa? Rian, kamu berani. Ayah, kamu harus balasin dendam buat aku. Acting? Terus berakting. Bukannya aku cuma tampar kamu. Perlukah perban setebal ini? Kamu tahu gak? Gara-gara satu tamparan kamu itu, telinganya Revan jadi gak bisa dengar. Cepat minta maaf ke paman. Dia kemarin hina ibuku dengan perkataan jahat. Makanya aku tampar dia. Kenapa kalau aku hina ibumu? Dia emang cuma pembantu rendahan. Dia godain kepala sekte dan manjain diri. Diam-diam lahirin kamu. Salahku di mana? Dia emang wanita murahan. Coba ngomong sekali lagi. Cepat minta maaf ke paman. Dan Tuan Revan. Terima hukuman keluarga. Jelas-jelas dia yang salah. Kenapa harus aku yang minta maaf? Diam. Sudah. Tangan mana yang dipakai mukul? Ayah, pakai tangan kanan. Potong. Oh, jangan, Pak. Ibu. Kami tahu kesalahan kami. Gak bakal berani lagi. Kamu boleh hukum aku. Tapi jangan potong tangan Rian. Pak, jangan. Mengawal. Paman, gak boleh. Kevin, aku tahu hati kamu baik. Walaupun dia adik beda ibumu. Tapi hari ini nggak ada yang bisa ngelindungin dia. Anak haram. Sudah lihat kan? Aku udah bilang. Kalian berdua di keluarga Suryawan kayak dua cacing. Hari ini kamu dibunuh pun nggak akan ada yang peduli. Potong. Tunggu. Paman, aku bukannya mau belain dia. Kalau dia salah, memang harus dihukum. Cuma, tes murid masuk sekte Awan Biru. Besok udah mulai. Aku udah serahin daftar murid seluruh keluarga Suryawan ke mereka. Nanti kalau datanya nggak cocok sama aslinya, dan sekte Awan Biru marah sampai batalin jatah keluarga Suryawan, akan merugikan kita. Paman juga tahu, sekte Awan Biru paling tegas soal aturan. Nggak bisa toleransi sedikit pun. Apalagi, keluarga Tanuwijaya yang jadi musuh kita. 10 tahun lalu udah ada yang lolos tes dan masuk sekte Awan Biru. Selama ini, mereka terus tekan kita. Kalau keluarga Suryawan sampai lepas kesempatan ini, maka ditindas sama keluarga Tanuwijaya. Nggak akan cuma 10 tahun. Ayah. Kalau bukan demi nggak ganggu persiapan tes keluarga, aku pasti udah hancurin tanganmu. Tanganmu simpan dulu saja. Nanti setelah tes itu berakhir, aku baru akan potong. Pergi. Rian. Tuan Kevin, makasih banyak. Rian, cepat bilang makasih ke kakakmu. Gak apa-apa. Urusannya belum kelar. Tes besok sangat penting.
Kalau penampilan kamu bagus dan dipilih sama sekte Awan Biru, Paman pasti juga maafin kamu. Kalau enggak, tangan kamu itu... Kakak, kenapa buru-buru sekali? Tadi ada kejadian besar. Ada orang yang bikin batu tes bakatnya sekte Awan Biru mental beberapa meter. Kepala Budi bilang, siapapun keluarga yang bisa nemuin orang itu, sekte Awan Biru bakal keluarin kebijakan langsung nerima 5 orang dari keluarga itu buat jadi murid inti mereka. 5 orang? Selama ini sekte Awan Biru cuma nerima beberapa orang aja. Orang kayak gimana yang bisa bikin batu tes bakat itu mental sampai beberapa meter? Katanya dulu, kepala Awan Biru sendiri cuma bisa bikin mental 2 meter. Dianggap paling hebat sedunia. Kalau gitu, sekte Awan Biru itu sekte terbaik sekarang. Kalau kita bisa nemuin orang itu, keluarga kita bisa jadi penguasa di kota Bogor, bahkan kawasan selatan. Berarti orang itu pasti jadi rebutan. Siapa yang nemuin dia pasti bakal dijaga kayak raja. Kalian juga tahu, keluarga Tanuwijaya itu bisa jadi penguasa di kota Bogor karena ada yang masuk ke sekte Awan Biru. Kalau keluarga kita ada 1 orang saja yang berhasil masuk, maka keluarga Tanuwijaya nggak bakal berani semena-mena lagi. Keluarin semua kemampuan kita. Siap! Ayah, aku tadi ambil nama Rian masuk ke daftar itu. Mau siapapun itu, selama sudah daftar, maka bisa ikut ujian. Ayo, duduk dulu. Rian, gimana kalau malam ini kita beresin barang-barang dan diam-diam pergi? Ibu, sudah 20 tahun lebih kita hidup di keluarga Suryawan ini. Kayak tikus diselokan. Siapa aja bisa injek kita. Padahal kita nggak salah apa-apa. Menurut ibu, kita pergi dari sini, nasib kita bisa berubah ya. Cuma tes besok yang bisa jadi kesempatan untuk mengubah nasib kita. Tapi... Ibu, kamu tenang aja. Tanganku gak bakal bisa dipotong siapapun. Iya. Bapak Ibu, sekte Awan Biru besok ada ujian penerimaan murid. Aku pengen coba. Pergi saja. Di dunia ini ada banyak sekte, tapi cuma sekte Awan Biru yang aku akuin. Pas sekali bisa nguji hasil. Ini sudah lewat 1 hari. Kalian udah nemu orang itu belum? Belum. Aku pengen menemukan orang itu dan nyari muka di depan kepala sekte. Kakak, kayaknya bukan cuma kita. Semua juga belum menemukan orang itu. Pak Surya, ujian masuk ini bukan andelin jumlah. Yang diandelin itu kemampuannya. Lihat kan, aku cuma punya Fandi. 10 tahun terakhir, anak-anak muda tetap berhasil unggulin keluarga kalian, kan? Pak Jordan, kamu salah ngomong. Keluarga besar itu memang harus banyak keturunan. Gak kayak sebagian keluarga yang anggotanya dikit, susah punya anak. Iya. Pembantu di keluarga kalian juga sampai lahirin anak buat kamu. Pantas keturunannya banyak. Oh iya. Dengar-dengar anak haram itu juga akan datang. Dia di mana? Biar aku lihat mukanya. Najis, kamu kan cuma karena keluarga punya orang dalam di sekte Awan Biru. Apa yang kamu banggakan? Pandi, nanti jangan kasih ampun.
Kasih mereka merasakan kekuatan keluarga terbaik. Suruh aku ngelawan segerombolan sampah yang gak tahu dunia luar. Cuma buang-buang waktu aku saja. Anak haram dari pembantu juga diajak ikut lomba. Kelihatannya keluarga Suryawan. Salam hormat buat Pak Hendra. Tes masuk Sekte Awan Biru. Sekarang dimulai. Sampah. Kamu beneran gak tahu malu sekali ya? Hah? Ini pasti anak haram yang dilahirkan oleh pembantu kalian ya? Fandi, jaga mulutmu. Iya. Dia tuh, ibunya itu sangat licik. Berani godain kepala. Makanya, dia bisa lahirin seorang anak. Sudahlah. Tahap pertama itu tes kekuatan. Setiap batu itu beratnya 200 kilo. Semua orang angkat satu dan jalan ke depan. Nilainya ditentukan dari seberapa jauh dia bisa bawa. Makin jauh jaraknya, makin tinggi nilainya. Tesnya dimulai. Biar aku duluan. Lihat itu, dia tidak kuat. Maju, 6 kaki. Turun saja. Lihat aku. Ya. Lumayan, 10 kaki. Sampah. Ngangkat batu ini aja, aku udah capek. Apalagi kamu, setelah hari ini, tanganmu gak bakal bisa dipertahankan. Dipertahankan atau enggak, bukan kamu yang tentuin. 8 kaki, 9 kaki, 10 kaki. Oh, Kevin? Dia orang terkuat di keluarga Suryawan. Kekuatan dia termasuk paling hebat di antara generasinya. Empat 14 kaki. Tinggal selangkah lagi sampai garis akhir. Lumayan. Bagus, Kak. Kevin, 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 Kevin. Gembok batunya berat. Semangat. Iya. Wow. Satu gembok batu beratnya 200 kilo. Ya ternyata bisa. Angkat 2 gembok batu pakai 2 tangan. Dan langsung jalan sampai ke garis. Gak nyangka. Kota Bogor sekecil ini ternyata punya bibit sebagus ini. Untuk sekarang, peringkat 1. Wow, luar biasa, luar biasa. Fandi, kok dia kuat sekali? Mudah-mudahan dia cuma punya otot. Soalnya kalau ilmu bela dirinya juga begitu kuat. Keluarga Suryawan
bakal bahaya. Paman diam-diam bawa aku ke Sekte Awan Biru dan latihan bertahun-tahun. Kalau nggak bisa kalahin kalian berarti aku sampah. Ternyata kota kecil kayak Bogor ini terlalu ketinggalan zaman. Masih ada siapa lagi yang belum nyoba tesnya? Masih ada orang. Masih ada orang? Masa sih? Kalian gak mungkin menaruh harapan kalian pada anak ini kan? Maju saja. Takut malu ya? Barang-barang itu beratnya 400 kilo mulai hari ini, pakai di tangan dan kaki. Tidur pun gak boleh dilepas. Nanggung beban 400 kilo sudah hampir mencapai batasku dalam melakukan sesuatu. Kalau ditambah gemuk 200 kilo, gak yakin bisa berjalan sejauh apa. Gak peduli, coba aja dulu. Lihatlah, dia jalan saja begitu lambat. Sudah kayak orang tua yang sudah mau mati saja. Keluarga Suryawan gak mungkin percaya sampai ini bisa bikin keajaiban, kan? Woi, pelan-pelan. Jangan sampai batu segede itu nih di kamu sampai mati. Aku nggak tahu gimana cara pikir kakak. Sampai daftarin sampah ini. Habislah. Kali ini nama keluarga Suryawan bakal malu. Muridku, kasih lihat mereka kemampuan asli kamu. Beneran sampah. Gak nyangka, aku sudah meremehkannya. Ternyata benar kata guru. Aku masih lemah. Aku kira bisa sejauh apa. Ternyata cuma segini. Masa sih? 200 kilo tambah 400 kilo, berat totalnya 600 kilo. Rian gak mungkin cuma bisa jalan segitu aja. Beban latihan yang biasa kamu pakai sudah aku ganti. Apa? Berat totalnya itu 2,5 ton. Aku kan menyesuaikan dengan batas maksimum dia. Aku mana tahu batu 200 kilo ini malah menjadi penilaian penting dalam hidupnya. Pak Hendra, umumin saja nilainya. Maju 5 kaki. Paling terakhir. Emang benar, sampah ini cuma bisa mempermalukan keluarga kita. Aku kira dia bakal jadi kuda hitam. Nggak taunya cuma jadi beban saja. Pak Surya, jangan patah semangat. Nanti cari beberapa pembantu. Biar punya keturunan lagi. 20 tahun lagi aku masih kasih kesempatan untuk kita tanding. Hah? Warga Suryawan. Masih ada peluang. Bagian kedua, tes kecepatan. Semua orang pakai ilmu meringankan tubuh, ikutikan sutra itu terbang ke seberang sana. Semakin cepat waktunya, peringkatnya makin tinggi. Ini adu cepat, biar aku duluan. Tunjukin yang terbaik. Ya. 18 detik, lumayan. 20 detik. 22 detik. Jatuh ke air, gagal. Aku aja. Lumayan. 11 detik. Kau lihat? Fandi, 10 detik, juara 1. Wah, mantap.
nomor 1 lagi. Orang ini, tenaganya nomor 1, kecepatannya juga nomor 1. Pas duel nanti, kayaknya dia bakal bagus. Kenapa Fandi bisa nomor 1 lagi? Padahal ini bukan keahliannya dia. Tadinya aku gak berharap banyak. Yang terakhir, Rian. Semangat. Tes kekuatan aja kamu paling rendah. Kamu gak usah tes kecepatan lagi, biar gak bikin malu keluarga Suryawan. Pergi saja, kau membuat kami malu. Kali ini gak boleh gagal lagi. Sampah, memang sampah. Gak heran, 2,5 ton menurut dia memang terlalu berat. Aku nggak pernah melihat guru kayak kamu. Ya, kenapa dia gak lepas aja? Hah? Bukannya kamu bilang sampai tidur pun gak boleh dilepas? Ya, dasar bodoh. Kenapa? Jujur sekali. Sudah kuduga. Rian, gagal karena jatuh ke air. Kenapa ada sampah kayak kamu? Betul tuh. Cuma bikin malu saja. Sampah kayak kamu sebenarnya nggak perlu ikut seleksi. Setelah tes ini berakhir, aku bakal membunuhmu untuk membersihkan sampah keluarga kami. Pertarungan terakhir. Masih panggung utamanya seleksi kali ini. Masih ada harapan. Penilaian putaran ketiga. Laga Jaga Arena. Ujian seleksi Sekte Awan Biru. Ini bagian penting di putaran kali ini. Meski nilainya jelek di 2 putaran sebelumnya, masih punya kesempatan balikkan keadaan. Pak Hendra, aku ada usul. Karena kali ini Sekte Awan Biru di Kota Bogor cuma terima 1 murid. Menurutku nggak usah buang-buang waktu. Biarkan saja orang-orang ini satu persatu naik. Anakku yang jaga arena, dia pasti akan menghabisi mereka. Biar nggak membuang-buang waktu Anda. Jatah kali ini, kalian semua nggak ada yang bisa ambil. Siapa yang nggak terima, langsung aja naik. Keluarga kami udah siap. Bukannya itu kepala keluarga kalian? Dia termasuk peringkat 5 besar di Kota Bogor. Kenapa cepat sekali kalah? Maaf, tadi terlalu keras. Gak sengaja, malah bikin dia jadi cacat. Siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Dia kenapa bisa sekuat itu? Pak Surya, cepetan suruh beberapa orang, terutama anak haram itu. Di Kota Bogor semua juga tahu. Dulu kamu belaga sok suci gitu. Padahal udah pengen bunuh dia sama ibunya. Pas banget hari ini. Manfaatin tangan aku buat beresin mereka. Kamu harusnya berterima kasih pada aku. Jordan? Hah? Udah. Masih ada yang mau naik? Siapa lagi? Ayah. Aku. Kak. Fandi, keluarga kalian ini sudah keterlaluan sekali. Sombong itu boleh kalau ada kemampuan. Kalau kamu bisa. Coba pukul aku. Ya.
Dengar-dengar kamu si jenius dari keluargamu. Kenapa lemah sekali? Pak Surya, cuma segitu aja. Kevin! Lemah sekali. Keluarga kalian mau saingin Tanuwijaya cuma ngandelin sampah kayak gini. Gini aja. Gimana kalau semua murid keluarga Suryawan maju bareng? Gimana? Kevin. Maju. Mereka masih ada yang berani maju? Iya Surya. Mumpung masih ada waktu, cepetan suruh anak haram kamu maju. Kalau udah kelar acaranya, udah gak bakal lagi ada kesempatan. Atau gini aja. Mulai besok, keluarga kalian jadi bawahan keluarga kami. Urusan-urusan remeh kayak begini, aku bisa beresin hanya dalam waktu 1 menit saja. Jordan! Udah 20 tahun, aku dan ibu di rumah keluarga Suryawan. Hidup kayak tikus di got. Semua orang bebas injak-injak kita. Padahal kita nggak salah apa-apa. Menurutmu, kalau kita cabut dari sini sekarang, apa nasib kita bisa berubah? Urusan-urusan remeh kayak begini, aku bisa beresin hanya dalam waktu 1 menit saja. Cuma uji masuk sekte awan biru. Yang jadi satu-satunya kesempatan kita buat ubah nasib. Rian, kamu beneran mau cari mati? Kamu merasa keluarga kita belum cukup malu? Dia ngapain? Dia kira cuma melepas pakaiannya, dia sudah bisa lawan Fandi. Ini dibuat dari meteoroid luar angkasa. Satu batu beratnya 400 kilo. Sebenarnya dia siapa? Hebat sekali. Keluarga Suryawan Rian. Mohon bimbingannya. Bimbing dari mana? Sampah kayak kamu. Gak pantas. Bagus! Muridku emang terlalu baik hati. Tendangannya barusan sudah diturunin jauh. Murid kita juga kelihatannya bukan orang yang asal membunuh. Ini kekuatan aslinya dia ya. Nah, habisin aja anak itu. Jangan kasih harapan buat keluarga Suryawan. Aku memang sedikit lengah. Sampai disakitin sampah kayak kamu. Tapi dengan kemampuanmu itu, kamu mending gak perlu berharap bisa ubah nasib kamu dan ibumu itu. Jangan hina ibuku. Memangnya kenapa? Satu kota Bogor ini, siapa sih yang gak tahu aib keluarga kalian? Ibumu itu seorang pembantu. Demi naik derajat, dia berhubungan dengan kepala. Masih diam-diam, lahirin kamu si anak haram ini. Kalau bukan murahan itu apa? Hah? Bikin mual saja. Kenapa? Marah ya? Hari ini aku bakal akhiri nyawa murahanmu ini. Nanti setelah aku merebut keluarga kalian, baru aku kirim kalian ke alam baka. Aku udah bilang, jangan hina ibuku! Anakku! Rian, sejak kapan dia? Ayah, adik aku ini nggak bisa diremehin. Anakku, kamu nggak apa-apa kan? Jangan bikin aku takut. Anak haram, berani nyakitin anak aku. Berani nyakitin anak aku akan bunuhmu. Jordan, kamu tahu malu nggak?
Gak terima kekalahan ya? Rian, hati-hati. Surya, cepat minggir. Hari ini aku bakal habisin anak haram ini. Rian itu anakku. Kamu gak perlu ajarin dia. Baik. Kalau gitu aku bunuhmu dulu. Sialan. Rian, hati-hati. Rian, cepat minggir. Bocah ini ketakutan ya? Iya, Pak Jordan turun tangan. Anak ini mungkin udah takutnya sampai beku. Mati kamu. Astaga, anak ini sudah gila. Berani menahan serangan yang tua. Mungkinnya dia lagi cari mati. Dia bikin Jordan Tanuwijaya mundur. Aku nggak salah lihat kan? Astaga. Pak Jordan sampai mundur. Satu serangan itu, aku juga gak bisa menahannya. Dia sebenarnya siapa? Pak Hendra, sudah boleh diumumkan kan? Aku umumkan, seleksi penerimaan Sekte Awan Biru kali ini dimenangkan oleh... Tunggu dulu. Ayah. Pak Reno. Kakak, kamu udah datang. Kakak, kamu udah datang. Seleksi kandidat Sekte Awan Biru kali ini pemenang akhirnya Fandi. Pak Hendra, kamu benar-benar bodoh. Peraturan Awan Biru nomor 106. Kau masih ingat? Tentu aja ingat. Peraturan Awan Biru nomor 106 jelas-jelas mengatur kalau orang tanpa nama dan yang kelakuannya jahat termasuk saudara-saudaranya gak boleh masuk ke Sekte Awan Biru. Ibunya anak ini demi dapetin status sampai godain kepala keluarga Suryawan. Kalau biarin orang ini masuk Sekte Awan Biru, nanti kalau kepala sekte tahu, kamu akan diusir dari sekte. Ini keterlaluan. Berani rendahin murid kita. Kurang ngajar. Pak Reno, semua orang di kota Bogor juga tahu. Rian itu anak kandungku. Dia pewaris dan tuan muda dari keluarga Suryawan. Soal ibunya, Liana, dulu memang cuma seorang pembantu. Tapi dia aku nikahi secara resmi dengan adat. Punya status dan nama. Ucapan kalian soal latar belakang rendah dan gak punya status. Itu semua cuma fitnah dan asal bicara. Baik, kalau gitu, dulu pembantu itu berhubungan sama kamu. Dan kamu angkat dia jadi selir. Bukannya itu juga fakta? Sekarang apapun perkataan kalian, sudah gak bisa merubah fakta itu. Orang kayak gini, gak layak masuk Sekte Awan Biru. Pak Reno, kamu kasih banyak alasan. Menurutku, kamu cuma mau lindungin keluargamu. Aku gak terima. Kurang ajar. Maksudmu, aku nyalahgunain jabatanku sebagai penjaga? Cuma karena kamu penjaga di Sekte Awan Biru, bukan berarti kamu bisa seenaknya. Buktinya sekarang udah jelas. Anakku yang menang kompetisi, dan dia udah dapat haknya. Pak Hendra, keluarga Suryawan berharap bisa dapat restu dari kepala sekte buat nuntut keadilan. Diam. Kalian siapa? Sampai aku harus turun tangan. Pak Guru yang kami hormati. Oh, Pak Guru. Pak Guru. Saya hormat pada guru. Gak nyangka mereka ternyata punya hubungan itu. Guru, mereka yang buat masalah di sini. Aku sudah mendengar semuanya. Kalau anak haram kayak gitu, bisa masuk Sekte Awan Biru, sekte kita ini bisa diketahui satu kawasan. Keluarga Suryawan, cepat pergi. Sayang sekali. Memang itu aturannya. Itu juga salah ibunya. Apa? Kalau ibunya gak ngelahirinnya diam-diam, mana ada dia? Pak Guru. Kepala Budi juga bakal datang. Beliau itu paling benci sama orang yang langgar aturan. Kalau sampai kena batunya nanti, kalian takutnya akan mati. Pergi saja. Pergi? Kamu bukan kepala sekte, kenapa kamu mau usir kami? Cuma karena nyawamu itu. Nyawa murahan. Karena guruku yang ngurusin ujian kali ini masih mau nunggu kepala Budi. Sekalipun dia datang,
dia juga gak bakal lihat kamu. Keluarga Suryawan, kalau masih nggak pergi, jangan salahin aku ya. Sekte Awan Biru ini ternyata begitu saja. Kurang aja. Berani ngeremehin Sekte Awan Biru. Murid? Guru? Iya. Gimana? Sekte Awan Biru mau main keroyokan ya? Kalian siapa? Kamu layak buat nanya aku. Kurang ajar. Kamu berani ngomong gitu ke guru kami. Kamu cari mati ya? Justru kalian yang cari mati ya. Kamu aja di sini. Aku mau lihat siapa yang berani usir kamu. Ini tempat tesnya Sekte Awan Biru. Kamu siapa? Berani ikut campur di sini? Kami hari ini memang mau ikut campur. Kenapa? Kalian lagi nantangin bawa Sekte Awan Biru. Karena kalian ini, rombongan tua bangka, cepat bawa anak haram itu pergi dari sini. Kalau enggak, saat kepala sekte kami tiba, kalian enggak akan bisa kabur. Kepala sekte. Budi kan? Dia datang juga. Nggak bakal berani macam-macam depan kami. Kamu berani hina kepala sekte? Kekuatan kamu lemah sekali. Pakai buat garuk aku, baru lumayan. Sini. Kamu maju ke depan. Hari ini aku pengen lihat siapa yang berani sentuh kamu. Aku udah bilang, kamu nggak layak. Pria tua, kamu belum makan ya? Mukul aja gak ada tenaganya. Berani ngelawan Sekte Awan Biru kami. Kalian cari mati ya? Salju di bulan Agustus. Katanya kepala Sekte Awan Biru lebih suka dingin. Kepala Sekte Awan Biru datang. Kepala Sekte Awan Biru tiba. Kepala sekte udah datang. Aku bakal kasih tahu kalian akibatnya ngelawan Sekte Awan Biru. Pak Budi, Pak, di sini ada orang yang melanggar aturan dan kacauin pertandingan. Bahkan sampai nyakitin penjaga kami. Bahkan, mereka menghina Anda. Itu jelas-jelas meremehkan Sekte Awan Biru. Mohon Pak, kasih perintah. Biar aku langsung ngumpulin semua pendukung Sekte Awan Biru dan semua murid Sekte Awan Biru. Biar mereka nggak punya tempat buat kabur. Salam hormat untuk para guru. Salam hormat untuk para guru. Berdiri aja. Pak Budi, Pak, Anda gak salah orang. Cuma mereka bertiga yang sudah memati itu. Kenapa Anda harus sujud? Dasar kamu ini bodoh. 3 orang ini, guru besar yang udah ngilang ratusan tahun, pendiri Sekte Awan Biru kita, juga adalah murid dari mereka. Dengan jurus-jurus yang mereka ajari, Sekte Awan Biru bisa jadi sekte top di kawasan selatan. Bahkan yang di kawasan utara yakni pendiri Sekte Langit Agung pun murid dari ketiga guru agung ini. Kalian ini benar-benar gak tahu diri. Cepetan minta maaf. Para guru, maafkan aku sudah buta. Legenda tentang kalian bertiga, aku sudah sering mendengarnya. Tapi belum pernah lihat langsung. Hari ini, aku beruntung sekali bisa ketemu sama 3 guru besar. Tapi malah buta, nggak mengenali kalian. Mohon para guru, beri aku hukuman. Cuma karena latar belakang, kalian sampai segitunya. Dasar manusia pikiran sempit. Kalian tahu nggak? Dia ikut tes ini, udah cari keberuntungan kalian. Para guru, dia nggak perlu dites lagi. Bisa langsung masuk sekteku, jadi murid pribadiku. Menurut guru, bagaimana? Budi, kamu nggak pantas ajar dia. Dia itu murid kami. Dilihat dari urutan silsilah, dia adik seperguruan kamu. Jadi kamu harus panggil dia apa? Budi hormat pada Pak Rian. Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba aku jadi gurunya Budi? Salam hormat, Pak Rian.
Salam hormat, Pak Rian. Kamu kenapa masih bengong? Kamu nggak nyuruh mereka berdiri, mereka bakal terus berlutut. Ah? Jangan sungkan. Ayo, cepat bangun. Terima kasih, Pak Rian. Keluarga Tanuwijaya, kesalahan kalian bukan cuma ini. Kamu diam-diam bawa Fandi masuk sekte awan biru buat latihan. Kamu pikir bisa nipu semua orang. Kamu udah langgar aturan sekte, melecehkan paman guru, dan kurang ajar kepada diri sekte. Kesalahan itu saja, kamu sudah pantas mati. Nilai ujian semua keluarga Tanuwijaya dibatalin. Mulai sekarang, anak-anak keluarga Tanuwijaya nggak boleh ikut tes sekte awan biru lagi. Reno Tanuwijaya diusir dari sekte awan biru. Selain itu, keluarga Tanuwijaya juga diusir dari kota Bogor. Pak Budi, aku mohon ampuni kami. Kasih kami satu kesempatan lagi. Paman, ayah! Pak Budi, jangan Pak Budi. Tolong kasih kesempatan sekali lagi. Guntur, karena kamu udah lama layanin sekte awan biru, kau masih bisa hidup. Balik ke markas buat terima hukuman. Kekuatan bela dirimu semua dicabut, lalu diusir dari sekte awan biru. Pak Budi, tolong jangan cabut kekuatan bela diriku. Soalnya, jenius yang menghancurkan batu itu sudah hampir ditemukan. Guntur masih pengen bantu Pak Budi. Kamu nggak perlu repot lagi. Batu tes bakat. Jenius? Jenius apa? Kemarin ada orang yang dorong batu tes bakat sekte mundur 6 meter. Bakat kayak gitu benar-benar langka. Para guru punya kekuatan luar biasa. Apa bisa tahu siapa orang itu? Dorong 6 meter? Setauku dulu pendiri sekte awan biru saja cuma bisa dorong 3 meter. Benar. Bakat dia lebih hebat dari pendiri sekte. Kalau bisa gabung ke sekte awan biru, nggak lama lagi, pertempuran antara selatan dan utara, kita punya kesempatan lebih besar buat menang. Yang kamu maksud batu tes bakat itu yang ditaruh di alun-alun kemarin? Iya. Kalau gitu aku tahu siapa. Pak Rian tahu. Batu tes bakatnya ada di mana? Pak Rian, batu besar itu awalnya itu mau dipakai untuk nguji bakar. Biar aku antar. Aku belum pernah lihat batu tes bakat. Cuma yang udah lolos tes sekte awan biru yang boleh lihat batu tes bakat itu. Makanya kamu gak pernah lihat. Inilah batu tes itu. Kalau ngandelin tenaga, nggak bakal bisa geser batu itu. Cuma jenis bela diri yang bakatnya luar biasa yang akan sanggup mendorong batu itu. Ternyata batu gede yang aku dorong kemarin. Pak Rian, kamu tahu siapa yang mendorong batu tesnya sampai 6 meter itu?